Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur maiyah dimanapun panjenengan semua berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gini lur ya, ini saya pengen tahu ya sebenarnya siapa saja yang punya koneksi atau kenalan dengan orang-orang yang dulu menjadi korban lumpur lapindo, yang mendapatkan ganti itu, yang mendapatkan ganti berupa rumah ya dan tanah ya, yang orang-orang yang katanya rumahnya dan isinya itu tenggelam oleh lumpur lapindo itu kan ceritanya nggak punya bukti surat, nggak punya bukti apapun, tetapi hanya modalkan sumpah kan gitu. Nah, kalau berdasarkan ceritanya Pak Abu Rizal Bakri itu disumpah pocong. Disumpah pocong, rumahmu nilainya berapa, yang hilang apa saja, itu kemudian diganti. Itu berdasarkan penjelasan dari Pak Abu Rizal Bakri. Tapi beliau tidak menjelaskan siapa yang juga memiliki peran di dalam ngajak masyarakat untuk sumpah di situ. Yang menyumpah siapa itu kan tidak menjelaskan beliaunya. Nah, tapi di sisi lain kita juga pernah mendengarkan cerita tentang Cak Nun yang menjelaskan bagaimana lika-likunya korban lapindo itu kemudian disumpah sama Cak Nun, dan yang menceritakan juga salah satunya Mas Helmi itu kan, di salah satu kesempatan maiyah itu, nggak tahu di mana itu tempatnya, pokoknya ada rekamannya, tapi karena syutingannya itu lewat belakang panggung sehingga nggak kelihatan itu maiyah kapan di mana. Cuman detailnya seperti itu. Nah, ini alangkah baiknya ya kita sebagai orang yang ini loh, intinya kita tuh nggak rela kalau ada mutiara itu terpendam gitu. Jangan kebaikan itu terus menerus dipendam sehingga orang tidak tahu. Maka kita merasa ada rasa ini loh, tanggung jawab terhadap apa yang sudah pernah kita dengar. Tanggung jawab secara intelektual, tanggung jawab secara sejarah ya. Kita jamaah maiyah sudah bertahun-tahun mendengarkan Cak Nun, masa hanya setelah mendengar terus kemudian feedback kita tidak meningkat kan gitu. Saya kira perlu menjadi catatan sejarah, perlu menjadi ya, saksi supaya semakin banyak orang yang menyaksikan bahwa maiyah itu kenyataan itu. Jadi ceritanya kan dulu begini, orang-orang itu disumpah sama Cak Nun. Sebelum disumpah itu kan aslinya korban lapindo itu bukan pelaku ya. Lapindo tidak dibuktikan bersalah ya. MK sudah memutuskan bahwa lapindo itu tidak bersalah. Tetapi kenapa Abu Rizal Bakri mau mengganti korban, mengganti kerugian dari korban lapindo itu? Karena Abu Rizal Bakri katanya disuruh sama ibunya. Nah, ibunya sendiri itu mau melakukan itu karena didampingi oleh Cak Nun begitu. Jadi Cak Nun ya secara tidak langsung membantu itu lumpur-lumpur lapindo itu. Nah, sekarang kita kan nggak tahu orang yang lumpur lapindo itu pindahnya di mana, orangnya siapa saja. Mungkin ini agak kepo ya sebenarnya, agak kepo. Dan apa urusannya secara administrasi kan kita nggak ada urusan dengan itu. Akan tetapi ini kan bagaimana peran seorang Cak Nun terhadap masyarakat yang menjadi korban. Bahkan padahal Cak Nun sendiri kalau secara organisasi kenegaraan beliau bukan ASN, beliau juga bukan seorang yang diberikan mandat untuk melakukan hal-hal semacam itu, tetapi beliau mau. Nah, supaya orang itu mengenal atas dasar apa Cak Nun itu bisa melakukan seperti itu gitu loh. Ya kan, orang kan taunya paling dapat sesuatu, dapat imbalan apa karena punya jabatan apa sehingga melakukan sesuatu ya. Rata-rata orang itu kan taunya sebatas itu. Akan tetapi tidak banyak orang yang bisa mengetahui bahwasanya yang dilakukan Cak Nun itu adalah berdasarkan nilai. Ini loh yang pengen kita angkat itu sebenarnya ini, bahwa nilai itu menjadi dasar orang untuk beramal. Karena orang itu punya keyakinan, orang itu punya kepercayaan terhadap kebaikan, orang itu punya kepercayaan terhadap ridhonya Allah, orang punya kepercayaan terhadap balasan dari Allah, kasih sayang dari Allah,
sehingga orang mau melakukan sesuatu sejauh itu. Bahkan Cak Nun juga sempat difitnah juga kan, sempat difitnah karena entuk piro itu kok Pak Abu Rizal Bakri kan gitu. Ada yang seperti itu karena apa? Tidak memiliki kepercayaan terhadap nilai. Jadi gitu ya dulur-dulur, mohon yang memiliki informasi tentang itu ya silakan jenengan tulis di kolom komentar atau apa gitu kan. Syukur-syukur yang rumahnya deket Lapindo apa di Sidoarjo, kalau barangkali punya tetangga atau family yang benar-benar menyaksikan atau mengalami hal itu ya kan. Kabarnya ada tuh orang yang disumpah pocong atau apa itu, disumpah kemudian Cak Nun ngomong ini sumpah gak bener gue bakal kualat kan gitu. Terus akhirnya ada yang mengganti angka daripada kehilangan. Misalnya harga rumahnya sekian, ditulis lebih dari itu. Nah terus kemudian ketika disumpah sama Cak Nun akhirnya dirubah lagi. Berarti kan ada yang bohong juga kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan untung ada Lapindo sehingga kita bisa umroh. Ada yang seperti itu. Artinya bahkan untung gitu. Setelah rumahnya tenggelam itu mendapatkan ganti yang lebih dari itu. Ya, jadi kata kuncinya apa? Pak Abu Rizal Bakri mau melakukan itu meskipun tidak terbukti salah secara hukum. Ya, beliau mau melakukan itu karena disuruh oleh ibunya, dan ibunya mau melakukan itu karena apa? Karena dorongan dari Cak Nun. Jadi peran Cak Nun terhadap masyarakat itu sampai sebegitunya. Ya, gitu nggih dulur-dulur nggih. Barangkali kalau Anda punya kenalan atau siapapun yang dulu pernah menjadi korban lumpur Lapindo, ya siapa orangnya, terus untuk ini supaya kita tahu bagaimana alur ceritanya. Untuk apa sih? Untuk kita mengangkat kebaikan yang tersembunyi selama ini gitu. Ya. Kebaikan orang yang selama ini tidak atau belum banyak dipahami, ya, atau dianggap janggal gitu. Mosok sih kok gelem nglakoni ngono, kan rata-rata gitu. Kalau orang makyah saya yakin sudah akan mudah untuk menerima bahwa Cak Nun melakukan itu. Tapi kan orang yang di luar makyah belum tentu melakukan itu, bisa memahami hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu. Opo untungnya kan gitu kan. Orang selalu berpikir opo untungnya lakoni seperti itu. Ya kan? Karena tidak memahami nilai itu tadi, bahwa nilai itu bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Ini nanti ada hubungannya sama strata atau kasta yang selama ini kita kenal. Yang dulu katanya di Hindu itu ada Brahmana, Satria, Sudra, Pariya. Itu ya 4 atau 5 ya. Pokoknya itulah. Kalau yang Brahmana itu dari orang yang mengatakan atau meyakini bahwasanya Tuhan adalah tujuan yang paling tinggi, paling akhir. Terus Satria itu orang yang sudah mulai berpikir untuk perjuangan. Dia sebenarnya dari kalangan Sudra juga, tapi kemudian bisa berpikir secara lebih luas lagi, sehingga dia berkorban atau berjuang untuk kemaslahatan umum. Kemudian kemana Sudra, apalagi Sudra ya, Sudra itu orang yang mencari untung. Kalau melakukan sesuatu untungnya apa gitu. Jadi keuntungan yang dia menjadikan sebagai pertimbangan paling utama. Lakon ini untuk apa, sehingga dia kalau ada orang yang melakukan sesuatu untuk nilai, untuk ketuhanan itu dia sulit untuk percaya, karena dia selalu parameternya adalah wani piro entuk apa gitu. Dia masih mencari. Nah, yang terakhir adalah Pariya. Pariya itu ya pengemis, mentalnya saja sudah pengemis, njaluk opo. Jadi kalau yang Sudra tadi masih mending ya, dia masih mencari, artinya dia tidak menuntut orang lain untuk memberi dirinya, tapi dia masih mencari meskipun dia belum mengenal tentang nilai yang lebih tinggi. Nah kalau Pariya ini sudah mentalnya menuntut, jadi menuntut, mengemis. Jadi mental mengemis itu salah satu cabangnya itu kan selalu menuntut gitu kan, tidak mengerti kewajibannya tetapi menuntut apa yang menjadi haknya. Itu mental pengemis. Ini pemahaman dari Cak Nun juga ini kan.
tentang kasta itu, yang pemahamannya menurut saya revolusioner ya, karena kalau kebanyakan ya orang memahami ini sebagai profesi. Ini Brahmana, Satria, Sudra, Parya itu profesi. Kalau pengemis itu profesi, kalau Parya itu profesinya mengemis, kalau Sudra itu profesinya pedagang, terus ada lagi petani kalau nggak salah ya, pedagang ya. Satria itu ya seorang tentara, kalau Brahmana itu seorang agamawan. Selama ini kita memahami seperti itu. Nah tapi Cak Nun berbeda memahaminya, justru sangat revolusioner dan lebih inti. Tidak dari kulitnya, tidak dari profesinya, tapi dari apa? Mentalitas dan cara berpikirnya. Karena kalau hanya profesi, bisa jadi seorang pedagang tetapi mentalnya Brahmana, bisa jadi seorang yang levelnya itu seharusnya Satria tetapi mentalnya adalah Parya, pengemis kan gitu. Bahkan bisa jadi orang itu menyamar sebagai pengemis tapi sebenarnya dia adalah seorang Brahmana, bisa jadi. Embo-embo tok, dari luarnya saja kelihatannya lusuh tapi sesungguhnya dia hanya menyamar, menyembunyikan dirinya. Ada juga seperti itu. Di kalangan sufi ada thariqat malamatiyah kan, ada yang seperti itu. Nah, makanya kita harus ya, orang yang sudah belajar di Ma'iyah harus memiliki ya pandangan-pandangan yang lebih mendalam, yang lebih meluas. Nah maka untuk kali ini saya pengenlah ada dulur Ma'iyah yang memberikan informasi tentang itu, siapa orang-orangnya. Kalau saya dekat Sidoarjo ya tak golek dhewe rek, saya di Bojonegoro ya. Kalau ada informasi barangkali ya tak golek ini Google ya ora ono, soalnya orang-orang yang dulu di Lapindo itu sekarang di mana dan bagaimana prosesnya mereka mendapatkan ganti seperti itu, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, supaya kebenaran itu tetap kita saksikan. Gitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.